Perkenalkan, nama saya Dwi Kalinta Nugraha dengan NIM 2021 31085. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau juga menjelaskan dari hasil dari UTS pembelajaran mesin, yaitu tentang naive Bayes dan juga regresi linear. Pada kasus naive Bayes kali ini saya mendapatkan dataset yaitu dengan nama K01 underscore herd underscore disease.csv. Pada kasus naive Bayes kali ini, langkah pertama dalam mengerjakan naive Bayes yaitu kita perlu mengimpor sebuah library yang dibutuhkan. Library yang dibutuhkan yaitu library pandas, itu dengan sintak import pandas aspd. Selanjutnya kita akan membaca file CSV ke dalam data frame pandas, yaitu dengan sintak data sama dengan pd.read underscore CSV dalam kurung nama dari dataset yang kita punya. Selanjutnya yaitu menampilkan dataset dalam bentuk table, yaitu dengan memanggil variabel dari data. Selanjutnya kita akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset, yaitu dengan cara memanggil sintak data.head. Selanjutnya kita juga akan menampilkan 5 baris terakhir dari dataset, yaitu sama dengan cara menuliskan sintak data.tile. Selanjutnya yaitu kita akan menuliskan sintak data.info, yaitu yang memiliki fungsi itu akan menampilkan informasi tentang dataset termasuk tipe data dan nilai yang hilang. Selanjutnya kita akan menampilkan statistik ringkas dari kolom-kolom numerik dalam dataset, yaitu dengan cara menuliskan sintak data.describe. Langkah selanjutnya itu adalah memeriksa nilai atau variabel dari setiap kolom dalam dataset tersebut, yaitu mulai dari kolom X, sex, chest pain tab, resting BP, kolesterol, fasting BS, resting ECG, kolom max HR, exercising angina, old peak, ST slope, sampai dengan kolom heart disease, yaitu dengan sintak data dot nama kolom dot unique dalam kurung. Jika di running, itu akan menampilkan nilai-nilai dari setiap kolom yang kita deklarasikan. Selanjutnya kita akan pre-processing data. Dalam pre-processing data, itu kita menggunakan label encoder untuk mengonversi data kategori menjadi numerik. Itu dengan sintak from scurrent.preprocessing import label encoder. Selanjutnya kita akan mengubah value kelas yang bertipe data string atau objek menjadi numerik. Itu dengan sintak for call in nama kolom dan diikuti dengan variabel label underscore encoder sama dengan label encoder. Selanjutnya data call sama dengan label encoder.feed transform data call. Setelah kita selesai memprosesnya, kita akan menampilkan dataset yang telah di preproses sebelumnya, yaitu dengan cara memanggil variabel data. Selanjutnya kita akan memisahkan kolom target Y dari dataset, yang dimana X adalah data fitur atau variabel independen dan Y adalah variabel target, variabel dependen. Setelah kita memisahkannya, kita akan menampilkan data dari sintak yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu sintaknya itu X sama dengan data.drop heart disease, aksis sama dengan 1, kemudian Y-nya yaitu Y sama dengan data heart disease. Yaitu pertama kita akan menampilkan data fitur variabel independen, itu dengan cara memanggil variabel X. Selanjutnya kita akan menampilkan juga data dari target variabel dependen, yaitu dengan cara memanggil variabel Y. Selanjutnya dalam naive Bayes kita perlu juga melakukan splitting data.
Pada splitting data kali ini, kita akan membagi data training dan testing, yaitu dengan sintak from skyren.model underscore selection import train underscore test underscore split. Selanjutnya kita akan membagi data menjadi set pelatihan dan juga set pengujian. Yaitu dengan sintak ada xtrain, xtest, xtrain, xtest, sama dengan train underscore test underscore split dalam kurung x, y, test size 0,20. Di sini saya menggunakan test size-nya itu sebesar 0,20. Selanjutnya kita akan menampilkan bentuk dari set pelatihan dan pengujiannya. Itu langkah ya yang kita akan tampilkan yaitu pada set pelatihan itu ada xtrain.shape itu akan menampilkan hasilnya yaitu 734,11. Selanjutnya di x underscore test.shape akan menghasilkan nilai 184,11. Selanjutnya pada set pelatihan y underscore train.shape itu akan menghasilkan nilai 734. Selanjutnya kita akan menuju proses yang selanjutnya yaitu modeling. Pada proses modeling kali ini, langkah awalnya kita perlu mengimpor model Gauss-Naive bias dari scikit-learn, yaitu dengan sintak from skylearn.naive underscore bias import Gaussian NB. Selanjutnya kita akan inisiasi model, yaitu dengan sintak model NB sama dengan Gaussian NB. Selanjutnya kita akan melatih model menggunakan data latih. Di sini data latihnya itu menggunakan data model NB-fit, yaitu dengan sintak model nb.fit xtrain, ytrain. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi pada data pengujian, yaitu dengan membuat variabel baru. Di sini saya menggunakan variabel hasil underscore prediksi sama dengan model nb.predict xtest. Langkah selanjutnya yaitu menghitung akurasi modelnya. Dalam proses menghitung akurasi modelnya, langkah awalnya yang perlu kita lakukan yaitu mengimpor library. Di sini kita menggunakan library matrix, yaitu dengan cara sintak yaitu from skylearn.matrix import akurasi underscore score yang berfungsi untuk menghitung dan menampilkan akurasi model. Perlu kita ingat juga akurasi dihitung dengan membagi jumlah prediksi yang benar dengan total jumlah prediksi, kemudian mengalikan dengan 100 untuk mendapatkan hasil persentase. Itu kita contohkan yaitu dari kita akan menuliskan sintak print akurasi model, akurasi skor dalam kurung y-test, hasil prediksi, kemudian akan kita kalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam bentuk persentase. Jika kita running, kita akan mendapatkan nilai akurasi model itu sebesar 82,06 sekian, yang artinya jika kita baca dalam bentuk persentase, itu artinya itu 82%. Dari hasil akurasi model tersebut dapat kita simpulkan bahwa dataset yang digunakan cocok dalam klasifikasi naive bias. Langkah yang terakhir yang perlu kita coba yaitu adalah testing, yaitu uji coba menggunakan data pasien baru. Pada cara testing kali ini saya juga menggunakan variabel baru, yaitu mendeklarasikan variabel baru, yaitu dengan nama pasien underscore baru, diikuti dengan data-data dari pasien barunya. Data pasien baru yang akan kita uji coba. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus prediksi untuk mendapatkan hasil dari uji coba. Rumus dari prediksi yaitu hasil underscore prediksi underscore pasien sama dengan model NB dot predict dalam kurung pasien baru. Selanjutnya langkah terakhir yaitu kita akan mencetak hasil, yaitu dengan sintak print dalam kurung hasil underscore prediksi underscore pasien. Yaitu jika kita print kita akan mendapatkan nilai 1. Itu dapat disimpulkan dari hasil running yang dimana nilai 1 artinya adalah pasien mempunyai gejala jantung. Selanjutnya itu regresi linear. Pada kasus regresi linear kali ini saya mendapatkan dataset dengan nama RO3 underscore exercise.csv.
Sama dengan night bias yang sebelumnya, perlu pada saat kita akan menjalankan program, kita perlu mengimport library yang dibutuhkan. Library yang dibutuhkan juga sama, yaitu kita menggunakan library pandas, yaitu dengan sintak import pandas aspd. Kemudian pada bagian dataset, kita akan membaca dataset dari file CSV, yaitu dengan sintak data sama dengan pd.read_csv dalam kurung nama dari datasetnya. Selanjutnya kita akan menampilkan dataset dalam bentuk table, yaitu dengan cara memanggil variabelnya, yaitu variabel data. Sama seperti NetBias, langkah selanjutnya kita akan menampilkan 5 data teratas, yaitu dengan sintak data.head. Selanjutnya, kita akan menampilkan informasi tentang dataset termasuk tipe data dan nilai yang hilang, yaitu dengan sintak data.info. Pada regresi, langkah selanjutnya kita akan melihat korelasinya, yaitu korelasi ini digunakan untuk menghitung korelasi antara setiap pasangan kolom dan data frame dataset. Pada dataset yang kita gunakan yaitu ro3exercise.csv, kita akan menghitung korelasi antar kolom-kolom dalam datasetnya, yaitu dengan sintak data.core. Jika kita running, kita akan mendapatkan nilai dari korelasi daily exercise time dengan daily exercise time-nya itu mendapatkan nilai korelasi sebesar 100%. Sedangkan pada kolom weight loss-nya yaitu mendapatkan nilai korelasi sebesar 99%. Sebaliknya pada nilai korelasi weight loss Y-nya terhadap kolom daily exercise time-nya itu mendapatkan nilai korelasi 99%, sedangkan pada kolom weight loss-nya itu sendiri itu sebesar 100%. Langkah selanjutnya yaitu ada split data. Pada langkah split data kali ini, langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu mengimport library NumPy dan diinisialisasikan menjadi NP untuk mengolah data. Yaitu dengan sintak import NumPy as NP. Langkah selanjutnya kita akan mengambil kolom daily exercise time dan weight loss untuk digunakan dalam pemodelan. Yaitu dengan sintak daily_x sama dengan data dari daily exercise time, value, np.newAxis. Selanjutnya yaitu kita juga perlu mengambil kolom data dari kolom weight loss juga, yaitu dengan sintak weight_loss sama dengan data weight loss.value. Langkah selanjutnya pada regresi linear yaitu melakukan modeling. Pada proses modeling, langkah awalnya yaitu perlu mengimpor model regresi linear dari scikit-learn, yaitu dengan sintak from sklearn.linear_model import linear regression. Langkah selanjutnya yaitu menginisiasi model regresi linear dengan sintak model sama dengan linear regression. Selanjutnya perlu kita ketahui juga data X adalah data fitur atau variable independen dan data Y adalah variabel target atau variabel dependent. Selanjutnya kita akan melatih model menggunakan data latih, yaitu sintaknya yaitu model.fit daily_x, weight_loss. Selanjutnya kita akan melakukan testing. Pada testing kali ini, langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu kita akan menyiapkan data uji. Di sini saya menggunakan variabel daily_x_test dengan data ujinya yaitu 4.5 dan juga 5.5. Selanjutnya kita melakukan prediksi penurunan berat badan dalam untuk data ujinya, yaitu dengan sintak weight_loss sama dengan model.predict dalam kurung daily_x_test. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil prediksi penurunan berat badan. Dan jika kita running,
prediksi penurunan berat badan itu akan menghasilkan nilai 2,3096471 dan juga 2,86035224. Selanjutnya perlu kita ketahui juga rumus dari regresi. Rumus dari regresi itu sendiri yaitu X sama dengan AX plus B, di mana A adalah koefisien dan B adalah intercept. Yaitu selanjutnya kita akan menampilkan koefisien dan intercept dari model, yaitu sintak dari koefisien sendiri yaitu print koefisien, model, dot coef. Begitu juga dengan intercept, yaitu dengan sintaknya intercept, model, dot intercept. Ya kita running, maka kita akan mendapatkan nilai koefisien dan intercept dari model yang kita kerjakan. Yaitu nilai dari koefisiennya yaitu sebesar 0,5050483 dan juga nilai interceptnya yaitu minus 0,16. Selanjutnya kita juga perlu menguji rumusnya, yaitu dengan menghitung nilai Y untuk X yaitu sebesar 25, di mana Y adalah weight loss dan X adalah daily exercise time. Sintak yang kita gunakan yaitu Y sama dengan model.coef underscore kita kalikan dengan 25 plus model.intercept. Kemudian akan kita cetak yaitu dengan memanggil variabel Y dan kita akan mendapatkan nilai dari rumusnya sendiri yaitu adalah sebesar 13,59909633. Langkah yang terakhir dalam regresi linear yaitu adalah visualisasi. Di sini kita akan memvisualisasi regresi linear. Langkah awal dalam visualisasi yaitu kita akan menuliskan library matplotlib dengan sintak import matplotlib.plot as plt. Selanjutnya kita akan menggunakan model untuk membuat prediksi pada data latih, yaitu dengan sintak prediksi underscore weight loss underscore y sama dengan model dot predict dalam kurung daily x. Selanjutnya kita akan membuat data frame baru untuk visualisasi, di mana kita akan langkah awal kita mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu di sini saya menggunakan variabel data frame underscore baru menggunakan pd dot data frame. Sini kita menggunakan data dari kolom daily exercise time dan juga kolom dari weight loss. Langkah selanjutnya kita akan membuat scatter atau diagram plot dan garis regresi. Untuk membuat scatter kita perlu menuliskan sintak yaitu plt.scatter dalam kurung data yang terdapat pada datasetnya. Di sini datasetnya yaitu kita akan menggunakan data pada kolom daily exercise time dan juga data dari kolom weight loss Y-nya. Selanjutnya kita akan membuat garis regresi, yaitu dengan cara plt.plot data frame baru, daily exercise, data frame baru, weight loss, color red. Maksud dari color red ini, saya memberikan warna untuk plot scatter garis regresinya itu kita beri warna merah. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan memberi nama plot. Nama plot itu nanti akan muncul di atas plotnya itu, yaitu kita memberi namanya yaitu dengan nama plot regresi daily exercise time x weight loss y. Langkah terakhir yang perlu kita lakukan yaitu kita mencetak plotnya yaitu dengan sintak plt.show. Berikut merupakan plot dari dataset RO3 underscore exercise.csv-nya. Jika titik-titik data berdekatan dengan garis regresi, itu menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan cukup baik dalam menangkap tren atau pola hubungan antar variabel independen-dependen. Perlu kita ingat juga, garis regresi adalah garis yang disesuaikan
dengan data untuk memberikan representasi visual dari hubungan tersebut. Jika kita lihat pada plot yang ini, dapat kita simpulkan, yaitu dari grafik di atas bahwa titik-titik data berada dekat dengan garis regresi. Ini yang artinya itu indikasi bahwa model regresi secara umum cocok dengan model yang diamati. Jadi jika data-data titik-titik data berdekatan dengan garis regresinya, itu yang artinya secara umum yaitu data yang kita gunakan cocok untuk masalah regresi linear tersebut. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.